Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya mas alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bertemu di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali kajian rutin, kajian ahad pagi, kajian tafsir Al-Quran yang sudah kita mulai sejak beberapa tahun silam, lebih tepatnya sejak 23 tahun yang lalu di Masjid Kampus UGM ini, sejak masjid ini berdiri. Waktu itu dimulai dengan tafsir Al-Fatihah, lalu juz 30, 29, 28, 27, 26. Sekarang kita pindah ke juz 1, masuk ke juz 2. Pagi ini insya Allah kita akan masuk pada ayat ke 265 dan 266 surat Al-Baqarah. Yang punya mushaf bisa menggunakan mushafnya. Kalau yang mau menggunakan melihat di layar yang ada di hadapan jamaah studio silahkan, termasuk yang mau menggunakan handphone. Dan secara khusus yang punya handphone dan ada aplikasi Al-Quran, apapun aplikasinya silahkan bisa dimanfaatkan, karena ini merupakan bagian dari kita memanfaatkan salah satu nikmat Allah SWT. Kita punya handphone, kita bisa manfaatkan untuk belajar Al-Quran. Dan sesekali nanti kalau sering kita buka aplikasi Quran, coba lihat report pekanan kita. Dalam satu pekan kita lebih banyak membuka apa di handphone kita ini? Apakah lebih banyak membuka WA atau media sosial lainnya, atau membuka Al-Quran? Kalau lebih banyak membuka Al-Quran, ya patut disyukuri dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada bahasan di surat Al-Baqarah 265, 266. Tadi sudah disampaikan oleh MC. Temanya masih berhubungan dengan 3 ayat sebelumnya. Masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu temanya berkaitan dengan infak. Dan salah satu bahasan yang berkaitan dengan bahasa sebelumnya adalah ada orang berinfak karena Allah, berinfak karena selain Allah. Ada orang berinfak ingin dapat pujian. Apalagi ada yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, ada orang berinfak tapi niatnya ingin supaya dikenal oleh orang, sampai menyakiti orang yang diberi infak dengan menyebut-nyebut. Jadi pada firman Allah SWT, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Misalnya dulu pernah memberi sesuatu pada orang, lalu pada saat bertemu, apalagi di depan orang banyak, dia mengatakan itu pemberian saya. Ini bapak ini yang pakai peci putih, itu pecinya saya yang kasih. Nah, yang bersangkutan yang menerima, yang merasa direndahkan, dihinakan, dan setiap kali ketemu orang ramai di depan orang banyak selalu menyebut itu pecinya itu saya yang beri. Setelah itu muncul lagi pada beberapa pemberian kepada orang. Nah, itu yang menjadi tema bahasan utama kita. Jadi supaya bisa dipahami, ayat yang kita bahas ini berhubungan dengan 3 ayat yang pernah dibahas sebelumnya, supaya bisa dipahami alurnya. Jadi temanya masih tentang infak. Tentu berbeda dengan 7 ayat sebelum ini, berbeda 6 ayat sebelum ayat ini, berbeda dengan 5 ayat sebelum ayat ini. Nah, kita pernah sampaikan salah satu hikmah kenapa temanya berbeda-beda. Ini ada fikih kehidupan,
Ada pelajaran kehidupan yang kita dapatkan dari sini. Dengan kita belajar Quran, kita jadi belajar bahwa tema kehidupan itu sangat beragam dan banyak luar biasa. Lalu tema yang beragam dan banyak itu ada tema-tema yang erat dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, lalu ganti-ganti, pindah-pindah. Coba kita ingat tadi pada subuh kita bangun, terus ada aktivitas yang kita kerjakan, dan bisa jadi urusannya tidak ada hubungan dengan uang sama sekali. Kita berangkat ke masjid, nggak bawa dompet, terus nggak bawa uang, nggak bawa perhiasan, nggak bawa perbekalan dalam bentuk harta, kita bisa berangkat ke masjid karena memang urusannya tidak berhubungan dengan uang. Tapi berselang kira-kira setengah jam setelah itu, ada teman kirim WA lalu tanya gimana nih bisnis kita. Nah, ini pindah ke uang. Lalu setelah itu pindah lagi ke sarapan, pindah ke, jadi pindah-pindah seperti ini adalah bagian dari warna kehidupan kita. Sejak pagi mulai ba'da subuh sampai malam kita akan bertemu dengan suasana yang bermacam-macam seperti ini. Inilah kehidupan. Maka kita tidak kaget dengan kehidupan yang isinya bermacam-macam. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 265. Kita lihat sama-sama ayatnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa matsalul ladzina yunfiqun. Wa matsalu, dan perumpamaan, alladzina, orang-orang yang yunfiqun, menginfakkan, menafkahkan, amwalahum, harta mereka, ibtigha'a mardatillah. Ibtigha' itu artinya mengharapkan atau mencari, mardatillah, keridhaan Allah, wa tathbitan, dan untuk meneguhkan, min anfusihim, diri mereka atau jiwa mereka, untuk meneguhkan diri mereka atau jiwa mereka. Perumpamaan orang seperti ini adalah kamathali jannatin, seperti sebuah kebun, bi robwatin, di robwah. Robwah ini tempat yang tinggi, dataran tinggi. Dataran tinggi bisa gunung atau bisa apapun. Luas, sempit, semuanya bisa namanya robwah. Dataran tinggi, lalu asabaha wabil, dataran tinggi yang disiram dengan wabil. Wabil itu hujan yang lebat. Karena nanti ada dua jenis hujan, ada yang lebat dan ada hujan yang tidak lebat. Nah, lalu fa'atat ukulaha, karena posisinya di atas dataran tinggi, maka membuahkan hasil atau memberikan hasil dengan berbagai hasil-hasil tanaman tersebut, bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran, di'afaini, 2 kali lipat. Nanti kita jelaskan maksudnya. Fa'in lam yusibha wabil, jika tidak mendapatkan hujan yang lebat, seandainya hujannya hujan gerimis, hujannya tidak lebat, maka tetap fa'ilam yusibha wabilun faqallun, maka dia tetap mendapatkan hujan yang gerimis, hujan yang airnya sedikit. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan semua yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat.
Lalu ayat berikutnya, ayat 266. Ayawaddu ahadukum. Apakah menginginkan, apakah suka ahadukum salah seorang di antara kalian antakuna lahu jannah, memiliki kebun min nakhilin, kebunnya ini berisi nakhil, kebunnya ini berisi kurma, wa a'nabin, dan anggur, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah atau di pinggir-pinggir, di bagian bawah kebun ini, al-anharu, sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, di kebun tersebut terdapat beragam buah-buahan, sayur-sayuran, dan hasil-hasil bumi lain. Wa asabahul kibar, lalu orang ini, pemilik kebun ini, sudah berusia kibar, berusia lansia, lanjut usia, atau menginjak masa tua. Padahal walahu dzurriyyatun du'afa, padahal dia masih punya keturunan yang lemah, masih kecil-kecil. Ini sudah tua, tapi anaknya masih kecil-kecil. Apa yang terjadi? Fa asabaha i'sarun, kemudian kebunnya ini mendapatkan atau ditiup dengan i'sar, angin yang sangat kencang. Fihi narun, disertai dengan nar, dengan api. Fahtarakat, maka terbakarlah kebunnya. Maka terbakarlah kebun milik kakek tua ini. Kadzalika, demikian itulah, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskannya kepada kalian, al-ayati, ayat-ayat, la'allakum, agar kalian semua tatafakkarun, memikirkannya. Ya, ini ayat 265, 266 yang akan kita bahas bersama. Sekarang mari kita lihat sama-sama ayatnya. Kita coba pelajari kenapa judulnya berinfak karena Allah dan berinfak karena selain Allah. Karena kebetulan dua ayat ini mengajarkan kepada kita dua model orang. Yang satu berinfak karena Allah, yang satu berinfaknya karena selain Allah. Nah, sekarang kita lihat ayat pertama. Ini ayat pertama, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan mardatillah. Ketika disebutkan menginfakkan harta, amwal, yunfiquna amwal, menginfakkan harta mereka. Amwal pernah kita sampaikan, amwal itu dari kata mal. Mal itu dalam bahasa Arab artinya harta, tetapi secara bahasa akar katanya dari kata mala yamilu, yang artinya condong. Ya, artinya condong, bisa artinya miring, bisa artinya cenderung. Maksudnya apa? Yang namanya harta itu membuat hati orang, membuat pikiran orang condong, tertarik pada hal tersebut. Ini yang dinamakan dengan harta. Makanya kalau orang sudah gila harta, itu sampai bahasanya digunakan istilah gila karena apa? Bukan lagi miring. Kalau udah miring itu kan seperti orang gila, tapi bisa lebih dari sekedar miring.
Orang kalau sudah mengejar harta, kadang-kadang menghalalkan segala cara. Semua dilakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta sebanyak-banyak, kekayaan sebanyak-banyak. Nah, ini yang dinamakan dengan harta. Dan ketika disebutkan amwalahum, berarti mereka ini punya harta yang banyak. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dan dalam jumlah yang banyak. Tapi catatannya adalah ibtigha mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah. Berarti nanti akan ada pembahasan orang yang berinfak tapi tidak mengharapkan keridhaan Allah. Lalu berikutnya wa tathbitan min anfusihim, dan untuk meneguhkan jiwa mereka. Maksudnya meneguhkan jiwa mereka itu apa? Meneguhkan jiwa mereka supaya mereka ini menjadi orang yang tidak kikir. Karena orang yang kikir itu bukan orang yang kokoh dan teguh hatinya. Dia masih dihantui dengan takut miskin, takut kalah saing dengan orang lain karena hartanya lebih banyak dari dirinya. Maka disimpan hartanya, ditabung, dan tidak mau diinfakkan di jalan Allah SWT. Karena diinfakkan hartanya akan habis, berkurang. Sifat kikirnya itulah yang harus diselesaikan. Makanya Allah berfirman, "Wa syuhha nafsihi", siapa yang dijaga dari penyakit kikir dan dalam dirinya, itu orang yang betul-betul mendapatkan keberuntungan. Kenapa disebutkan ini? Karena aslinya kita ini umumnya adalah orang-orang yang punya kecenderungan kikir, pelit, medit. Kalau punya uang, mengeluarkan harta itu berat. Yang paling gampang coba kalau ngecek suasana hati kita begitu kotak infaknya lewat, kan berat mengeluarkan harta. Kalau penuh mengeluarkan harta yang agak berkurang rasa kikirnya, sifat kikirnya, mengeluarkan harta, tapi itu pun dipilih yang pecahannya kecil, nilainya tidak besar. Misalnya apa? Misalnya kalau mengeluarkan harta, uangnya ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada warna hijau, ada warna abu-abu. Kira-kira yang dikeluarkan yang mana? Bisa jadi yang abu-abu. Ya. Paham ya yang abu-abu ya? Jadi yang warna, insya Allah kita tidak buta warna ya. Masalahnya kita kena penyakit buta, dibutakan dengan harta. Akhirnya cintanya kepada harta susahnya luar biasa, berat kali. Mau mengeluarkan yang merah itu berat, yang biru saja berat, hijau agak berat. Nah, yang ringan itu kalau yang abu-abu. Apalagi birunya biru. Kalau 1000-an itu warnanya kebiruan ya. Ya, itu lebih ringan lagi. Karena yang abu-abu pun sudah agak ringan, maksudnya 2000 ya. Itu contoh bagaimana penyakit hati kita. Makanya Allah sebutkan wa tasbitan min anfusihim, untuk mengokohkan. Karena asalnya penyakit dalam diri kita ini, kita suka menimbun harta. Al-hakumut takasur. Takasur apa itu? Takasur dengan kasuro, kasir artinya apa? Banyak. Takasur ini memperbanyak harta. Jadi mengumpulkan, menimbun, mulai dari nabung, lalu investasi, lalu semua bentuk-bentuk gimana caranya mendapatkan harta sebanyak-banyak. Bahkan kalau orang lemah imannya, mengumpulkan harta itu sampai udah gak mempertimbangkan halal haram. Kalau sudah cari nafkah, Spanyol, separuh nyolong. Pokoknya yang penting dapat harta sebanyak-banyaknya. Kalau perlu pakai nyolong pun ditempuh, pakai korupsi dilakukan, menjual barang haram ditempuh. Yang penting dapat harta sebanyak-banyaknya, apapun caranya. Nah, ini
Yang tadi kita sebutkan ini penyakit, dan ketika orang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian wa tasbitan min anfusihim, tasbitan min anfusihim. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang punya kepribadian yang lurus, menjadi orang yang punya kepribadian yang baik, maka salah satu yang kita latih adalah belajar membiasakan berinfak. Dan berinfak itu nggak menunggu kaya. Setelah kaya baru berinfak. Berapapun yang kita miliki kita latih, karena susah kalau sudah kaya baru mulai berinfak. Kalau sejak belum kaya berinfak, begitu menjadi orang kaya baru. Karena ada orang kaya itu ada macam-macam. Ada orang yang kaya tapi baru kaya, ya baru dapat kekayaan meskipun tadi dengan cara haram. Jadi akhirnya bingung harta yang banyak ini mau diapakan. Itu lebih sulit lagi untuk berinfak karena sejak awal belum terlatih. Tapi kalau sudah terbiasa, kemudian usahanya alhamdulillah berkembang dengan usaha-usaha yang halal, akhirnya ketika dapat kekayaan yang banyak, berinfak jadi ringan. Maka kita mendapati ada orang-orang kaya tapi juga rajin berinfak. Yang seperti itu biasanya dulu waktu belum kaya juga pernah latihan, pernah ada pembiasaan. Nah, kemudian orang yang seperti ini berinfak dengan harta yang banyak, mencari ridho Allah, kemudian ingin meneguhkan hatinya, kama sali jannatin, seperti kebun. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini tadi masalu, kama sali. Ini perumpamaan. Sekaligus mengajar kepada kita bahwa salah satu cara memahami Quran adalah kita belajar perumpamaan. Belajar perumpamaan itu mengasah logika kita, tapi juga mengasah perasaan kita. Perumpamaannya adalah seperti, dan perumpamaan yang baik itu seperti ini, seperti itu. Kita belajar dari Quran karena caranya memberikan perumpamaan adalah dengan cara yang terbaik. Karena ada orang bisa jadi membuat perumpamaan tapi perumpamaannya nggak nyambung. Maka orang istilahkan jaga sembuh, maksudnya nggak nyambung. Jaga sembung golok itu memang aslinya, tapi kalau jaga sembung bawa raket, nah itu kagak nyambung. Karena memang kemampuan seperti ini dilatih. Dulu ulama kita waktu pas belajar, cara melatih kemampuan seperti ini dengan berbagai cara. Di antaranya cara melatihnya adalah dengan melatih membanding-bandingkan. Melatih membanding-bandingkan. Contohnya gini, misalnya ada dua jenis buah, lalu dibandingkan kesamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan, sampai akhirnya jadi terlatih dan terasah. Itu kalau buah-buahan, sayur-sayuran. Lalu nanti kalau ada syariat yang membandingkan, kira-kira mana yang lebih utama? Puasa hari Senin Kemis dengan puasa Asyura. Nah, itu bandingkan. Kalau puasa Asyura dengan puasa Arafah, mana yang lebih utama? Puasa Asyura, puasa Arafah dengan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Nah, itu membanding-bandingkan. Yang membanding-bandingkan yang baik dengan yang lebih baik. Ini sudah baik dengan baik, lalu dibandingkan yang baik dan baik ini mana yang lebih baik. Sama juga dengan yang buruk dengan lebih buruk. Pernah kita sampaikan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, ada perbandingan yang kadang-kadang karena sebagian tidak mendapatkan bimbingan syariat, lalu membayangkan dan memahami dengan cara yang keliru. Misalnya ada dua orang, A dan B. A profesinya sebagai direktur atau pimpinan sebuah unit usaha ribawi yang basisnya riba. Yang kedua, B punya juga kekayaan seperti A, rumahnya
megah, 2 lantai, luas, bagus, mobilnya berjejer, tapi pekerjaannya germo. Mana yang lebih buruk? Di beberapa tempat membayangkan yang kedua lebih buruk daripada yang pertama. Bahkan pada sebagian masyarakat ada yang beranggapan orang pertama itu orang bagus, sukses, sementara yang kedua orang jahat, orang buruk. Ya, maka kita kembalikan kepada syariat. Riba itu dengan zina, mana yang lebih besar dosanya? Nah itu. Riba dengan zina, dua-duanya dosa besar. Tapi mana yang lebih besar dosanya? Riba atau zina? Ternyata riba lebih berat dosanya. Riba lebih besar dosanya daripada zina. Maka kalau ada orang kaya hasil riba dengan kaya dari hasil zina, mana yang lebih besar dosanya? Nah itu cara membandingkan. Ya, sekarang kembali ke sini. Kama sali jannatin, orang yang berinfak mengharapkan ridho Allah, ingin meneguhkan hati mereka, jiwa mereka, itu seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi, lalu mendapatkan curah hujan. Kalau hujannya deras dapat duluan, hujannya rintik-rintik pun dapat duluan, termasuk juga mendapatkan paparan terik matahari. Maka yang berada di dataran tinggi seperti ini, apa yang didapatkan fa'atat ukulaha bi'afain, hasilnya bisa 2 kali lipat. Hasilnya 2 kali lipat karena apa? Karena kalau panas matahari dia dapat duluan, yang lain bisa belakangan atau terhalang oleh bayang-bayang. Kalau kena hujan dia dapat duluan karena posisinya di tempat yang tinggi. Sementara yang di bawah nanti bisa dapat sisanya. Nah, fa illam yusib hawabilun fadl, kalau tidak dapat hujan deras, dapat hujan rintik-rintik. Nah, ini perumpamaan orang yang pertama. Perumpamaan orang yang berinfak karena Allah seperti seperti sebuah kebun berada di tempat yang tinggi, dapat paparan terik matahari, dapat hujan, mau hujannya rintik-rintik, hujannya deras, dia dapat duluan daripada yang lain. Maka lebih subur, hasilnya lebih baik daripada yang berada di dataran rendah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat ini ditutup dengan kalimat tersebut untuk menjadi pelajaran bahwa yang namanya berinfak meskipun kita sembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah Maha melihat. Makanya jangan merasa berkecil hati ketika kita berinfak tidak diapresiasi. Ketika saya berinfak nama saya tidak disebutkan. Ketika saya berinfak nama saya tidak masuk dalam daftar. Ketika saya berinfak saya tidak diberikan sertifikat oleh panitia. Semua itu bagi kita bukan menjadi sesuatu yang diharapkan, bahkan kalau perlu tidak dipikirkan sama sekali. Yang penting pokoknya infaknya sampai, disebutkan nggak disebutkan, diapresiasi nggak diapresiasi, dikasih sertifikat, lalu dipublikasikan di medsos, semua itu nggak masuk dalam alam berpikirnya. Bahkan bersyukur ketika berinfak dan tidak disebut-sebut, bisa lebih menjaga keikhlasan. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Jadi ayat pertama perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak karena Allah, dan berinfaknya ini juga sekaligus untuk meneguhkan jiwa. Makanya kalau kita mengerjakan amal soleh, pada dasarnya manfaatnya bisa duniawi maupun ukhrawi. Yang kedua, ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian menginginkan? Yawaddu itu artinya senang.
kepingin, termasuk maknanya sama dengan yuhibbu. Yuhibbu itu artinya senang, suka, cinta. Yawaddu juga begitu. Sebagian ulama mengatakan yawaddu itu levelnya di atasnya yuhibbu. Jadi cinta, tapi cintanya lebih tinggi daripada yuhibbu. Apakah salah seorang di antara kalian kepingin sekali, suka sekali, cinta sekali, antakuna lahu jannatun, dia punya kebun? Mau nggak, suka nggak kalian atau salah seorang di antara kalian punya kebun? Dan kebunnya nggak tanggung-tanggung, kebunnya bukan cuma luas, isinya min nakhilin, kurma, wa a'nabin, dan anggur. Penyebutan kurma dan anggur karena inilah buah yang banyak dan populer di zaman di masyarakat pada saat turunnya ayat. Mekah, Madinah yang namanya kurma ini menjadi sesuatu yang lazim dan lumrah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan buah yang lain. Berbeda dengan buah yang lain. Buah yang lain bisa jadi hanya tumbuh di daerah tertentu dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Contohnya misalnya kita mengenal buah salak. Buah salak banyak, tapi apakah mendunia? Kita bisa temukan di berbagai belahan bumi? Tidak. Beda dengan anggur. Kita berkunjung ke banyak negara, kita bisa temukan anggur dengan beragam modelnya, dengan beragam warnanya. Mau anggur warna apa? Anggur warna hijau, anggur warna merah, anggur yang bentuknya bulat, bentuknya lonjong, pokoknya anggur mudah ditemukan. Maka pada saat kita menjelaskan anggur, orang langsung bisa membayangkan. Beda dengan kalau misalnya kita menjelaskan salak, lalu yang kita jelaskan orang yang berada misalnya di Rusia atau di belahan bumi yang lain, di Afrika yang nggak ada salak, mereka susah bayangkan salak itu seperti apa. Tapi kalau kurma, anggur, kita yang di Indonesia pun bisa langsung menangkap. Ya, hampir bisa dipastikan semua kita pernah makan kurma, pernah makan anggur, bukan cuma pernah lihat. Kalau cuma lihat semua kita bisa dipastikan pernah. Tapi kalau makan lebih dari sekedar cuma melihat. Karena kalau makan pasti pernah pegang buah tersebut. Nah, mau nggak salah seorang di antara kalian, suka nggak salah seorang di antara kalian punya kebun isinya kurma, isinya anggur, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi di sini perpaduan antara kebun yang isinya penuh dengan buah-buahan yang bisa dimanfaatkan hasilnya. Yang kedua, keindahan. Karena kita akan merasakan kebun itu akan terasa indah kalau ada sungai, kalau ada air yang mengalir di bawah. Makanya sekarang kita dapat di beberapa tempat ada yang direkayasa supaya ada sungai yang mengalir. Aslinya nggak ada sungainya, tapi direkayasa supaya ada sungai. Itu kan terasa indah dibanding kalau cuma kebun tanpa sungai. Mau kebun apa? Akan berbeda dengan kalau ada sungainya. Apalagi disebutkan di sini anhar. Sungainya lebih dari satu, lebih dari dua, akan terasa indah. Nah, tentu ukurannya jangan dibayangkan sungainya harus besar dan besar sekali atau lebar sekali, tapi sesuai dengan kondisi kebunnya. Lahu fiha min kulli tsamarat. Nah, di dalamnya ada banyak samarat. Samarat ini kalau di salah satu Quran terjemah diterjemahkannya dengan segala macam buah-buahan. Akan lebih tepat kalau diterjemahkannya segala macam buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil bumi lain. Jadi bukan cuma buah tapi juga bisa wujudnya sayur. Bisa juga wujudnya tanaman-tanaman yang wujudnya berupa obat-obatan. Kan ada tanaman yang difungsikannya bukan sebagai buah-buahan, bukan sebagai sayur-sayuran, tapi fungsinya lebih pada obat-obatan. Kemudian kita kenalkan, oh ini herbal, ya,
tanaman-tanaman untuk kesehatan, untuk obat. Nah, lanjutannya wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Perumpamaannya adalah seperti orang tua. Al-kibar itu untuk mengungkapkan orang yang kabirun fisin, sudah lanjut usia, lansia. Sudah lanjut usia, sudah tua, sudah sepuh, bahkan sudah S3, sangat sepuh sekali. Ya. Sudah lanjut usia, dan kalau sudah lanjut usia seperti itu, organ-organ tubuh juga tidak bisa difungsikan normal seperti umumnya orang. Kaki untuk berjalan agak sulit, naik tangga saja rasanya berat. Naik tangga rasanya berat. Makanya kenapa sekarang sedang dicanangkan masjid ramah lansia. Salah satu konsepnya masjid ramah lansia itu tanpa tangga. Karena bagi orang tua tangga itu bagian masjid yang membuat tidak nyaman. Kalau sudah, ini kalau yang kita yang masih muda mungkin nggak mikir ke situ. Tapi kalau sudah tua pasti merasakan begitu lihat masjid tangga, atau tangganya kalau tinggi banyak itu sudah langsung membuat tidak nyaman. Selain tangga apa? Ya selain tangga, semua kamar mandi harus ada pegangan besi. Karena kalau untuk lansia, ketika mau buang air kecil, buang air besar, masuk ke kamar mandi perlu ada pegangan untuk membantu supaya bisa jadi tumpuan. Lalu apalagi lantainya nggak boleh keras seperti lantai kamar mandi di rumah kita, karena kalau jatuh berbahaya untuk lansia. Ya dan seterusnya itu masih ramah lansia. Nah, Allah membuat perumpamaan ada orang yang sudah lanjut usia, kemudian anak-anaknya masih kecil-kecil. Bayangkan kalau tadi yang S3 tadi sudah sangat sepuh, misalnya usianya sudah 70-an, anak-anaknya baru TK, ada yang PAUD, ada yang baru usianya 2,5 tahun. Kan kebayang perjalanannya masih panjang untuk anak-anak. Kalau usianya sudah 70, untuk anaknya yang pantas ya sudah kuliah. Anak paling kecil sudah semester terakhir. Nah itu cocok dengan usianya. Tapi kalau sudah usianya lanjut, anaknya masih kecil-kecil. Artinya apa? Artinya dengan kondisi seperti itu, tanggung jawabnya, beban hidupnya lebih besar daripada yang masih muda. Kalau masih muda, bekerja, beban hidup yang banyak itu masih bisa ditangani karena masih punya kekuatan fisik untuk bekerja, cari nafkah, cari tambahan pekerjaan, itu masih lebih ini. Kalau sudah tua, tidak mudah. Nah, lanjutannya fa'asobala ihsor fihi narun fahtal. Kebunnya tadi kena angin yang sangat kencang ditambah dengan api. Angin dan api yang akhirnya membakar kebunnya. Artinya apa? Kebunnya hangus, terbakar, habis. Padahal anaknya masih kecil-kecil, masih punya beban, masih punya tanggung jawab, harus menafkahi anak-anak. Nah, ini apa? Ini adalah perumpamaan orang yang memberi nafkah, yang berinfak, tapi bukan karena Allah SWT. Berinfak, tapi bukan karena Allah. Diumpamakan seperti orang tua, anaknya masih kecil-kecil, punya kebun banyak hasil tanamannya, tapi kebunnya terbakar, habis, hangus, ludes, dan tidak ada yang tersisa. Akhirnya apa yang didapatkan?
ya tentu kalau sedihnya luar biasa karena habis tidak ada yang bisa. Sementara maksudnya tanggung jawabnya anak-anak, gimana caranya? Ini anak-anak kecil yang harus dinafkahi. Yang namanya anak kecil nggak bisa diajak bekerja, dilibatkan bekerja belum bisa. Apalagi anaknya tadi misalnya usia baru 2,5 tahun, 3 tahun, masih PAUD, masih TK. Kan yang ada bukan menambah pemasukan, justru pengeluaran karena harus membiayai mereka. Nafkah, makan, minum, pakaian, lagi minta jajan, minta beli ini, minta beli itu, bebannya masih berat. Itu perumpamaan orang yang menafkahi hartanya, tapi hartanya dinafkahkan bukan karena Allah SWT. Nafkahnya karena apa? Bisa karena mengharapkan pujian, karena ingin diapresiasi, karena ingin dikenal orang sebagai orang yang dermawan, ingin disebut-sebut di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu dermawan terbaik di kota X. Sampai-sampai kalau menyebut namanya hamba Allah dan lalu infaknya terbesar itu mungkin saya. Jadi pokoknya terkenal lah itu hamba Allah. Lihat saking rusaknya hati orang ketika menyembunyikan amal yang karena Allah dengan orang yang menyembunyikan amal sebetulnya hanya berpura-pura, sebenarnya dia ingin tetap menunjukkan bahwa dia orang yang dermawan. Maka dia tutup-tutupi dengan menyebutkan meskipun dituliskan hamba Allah, tapi tempatnya di urutan nomor 1 ingin dikenal oleh orang bahwa dirinya adalah orang yang rajin berinfak dengan nilai yang besar. Tapi yang kedua ingin dikenal oleh orang sebagai orang yang menyembunyikan amal. Karena dua-duanya keinginan yang sama-sama karena duniawi. Kalau kita ingin menyembunyikan amal karena Allah SWT itu mulia. Tapi kalau kita menyembunyikan amal tapi ingin dikenal oleh orang bahwa kita ingin dikenal sebagai orang yang suka menyembunyikan amal, maka itu juga bagian dari tidak ikhlas. Makanya kenapa Ibnu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan orang ikhlas itu berpikir ini adalah susunya luar biasa. Begitu kita lolos dari satu, belum tentu lolos di tingkat atas. Contohnya misalnya sekarang sholat, orang yang level imannya masih rendah, pengetahuannya masih rendah, bentuk tidak ikhlasnya apa? Sholat kelihatan orang lain, dan dia tunjukkan rukunya lama, sujudnya lama, bacaan jadi gerakannya bagus. Itu dia tunjukkan supaya orang tahu bahwa saya ini orang yang punya hafalan banyak, bacaan saya bagus, sholat saya bagus. Itu masih level yang rendah. Level yang di atasnya lagi bisa jadi pada level entah itu level 2, satu level di atasnya, 2 level di atasnya, sampai pada tingkat kalau setelah sholat wajib, misalnya selesai sholat zuhur, dia pulang ke rumah, tidak pernah sholat sunat di masjid, tapi niatnya ingin supaya diketahui oleh orang bahwa dia adalah orang yang suka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah di masjid, sholat di rumah. Kemudian ingin dikenal oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang suka menyembunyikan amal. Jadi keinginannya adalah dikenal sebagai orang yang suka menyembunyikan amal. Perhatikan yang kedua ini levelnya sudah lebih tinggi daripada yang pertama. Sama-sama menyembunyikan amal, tapi masalahnya niatnya ingin dikenal oleh orang sebagai orang yang suka menyembunyikan amal. Contoh lain, kalau ada orang ditanya misalnya tentang sebuah masalah, Ustaz, mohon maaf mau tanya ini ya, bagaimana hukumnya orang yang bertanya X sampai selesai. Kemudian dia menjawab dengan jawaban wallahu a'lam. Nah, jawaban wallahu a'lam itu betul. Ketika dia ditanya dan tidak tahu, dia menjawab wallahu a'lam, saya tidak tahu. Itu jawaban benar. Karena tidak tahu, dia menjawab wallahu a'lam. Tetapi kalau sudah urusan hati ada dua.
Ada yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang kedua ingin dikenal sebagai orang alim, seorang ustaz, seorang kiai yang sangat rendah hati meskipun ilmunya luas, dan kalau ditanya dan tidak tahu dia suka menjawab Allah. Perhatikan yang kedua, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya ingin dikenal sebagai orang yang suka menyembunyikan amanah, suka berhati-hati, ketika ditanya sesuatu, berfatwa, dia dikenal sebagai orang yang berhati-hati dan suka mengatakan wallahu a'lam. Nah, pekerjaannya sendiri tidak salah, tapi niatnya yang salah. Itu sebabnya kenapa sekarang orang sering membahas tentang afirmasi diri. Afirmasi, ingin menunjukkan dirinya dengan proses tertentu. Yang harus diwaspadai adalah ketika dia menunjukkan kepada orang, keinginannya adalah menunjukkan kepada orang, ingin dikenal oleh orang lewat akunnya, lewat medsosnya, lewat perilaku dan perbuatannya, termasuk tutur katanya, sebagai orang yang rendah hati, tawadhu, kemudian orang yang sederhana, dermawan, orang yang hati-hati, orang yang berilmu. Semuanya niatnya karena ingin disebut sebagai orang yang punya ilmu. Maka kalimat-kalimatnya diulang-ulang untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah. Bahkan kata-kata yang diungkapkan bisa jadi kalimatnya benar, katanya benar. Ya, al-fakir. Al-fakir maksudnya hamba yang fakir, menyebut dirinya. Tapi apa? Tapi dalam dirinya ada niatan ingin dikenal oleh orang sebagai orang yang rendah hati. Nah, ini juga sama bahaya. Jadi sekali lagi, kita bukan sedang membicarakan perbuatan yang lahir, yang nampak terlihat, perbuatan lahiriah. Tapi pada bagian ini kita fokusnya pada isi hatinya. Perbuatannya benar, tapi bisa jadi niatnya salah. Ketika ditanya, bahkan bisa jadi begini, misalnya ditanya lagi. Sekarang saya ulang lagi contohnya. Ketika sang ustaz ditanya, kemudian dia ditanya lalu mengatakan, oh, mohon maaf saya tidak tahu, wallahu a'lam. Kemudian menambah dengan kisah Imam Malik rahimahullah taala pernah disodori pertanyaan lebih dari 40 pertanyaan, dan mayoritas pertanyaan tersebut beliau jawab dengan wallahu a'lam. Perbuatan itu tidak salah perbuatannya, tapi niatnya bisa benar, bisa salah. Kalau yang salah niatnya apa? Ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya ini seperti Imam Malik. Ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia berada pada level ingin diposisikan seperti para ulama-ulama salaf dulu yang sangat hati-hati, disodori banyak pertanyaan, kemudian menjawabnya wallahu a'lam. Bahkan tambah lagi kisahnya bahwa Imam Malik ketika itu ditanya dan beliau menjawab wallahu a'lam, yang datang ini bilang, ya Imam, saya ini datang jauh-jauh dari negeri yang jaraknya sangat jauh dari kota Madinah, datang ke sini untuk tanya kepada Imam Malik supaya saya punya jawaban pada masyarakat di belakang saya, di kampung saya. Karena saya bertanya ini mewakili masyarakat di tempat saya. Terus gimana saya jawab kepada mereka? Imam Malik dengan entengnya mengatakan, dia bilang aja Imam Malik nggak tahu. Dan dengan entengnya Imam Malik mengatakan, bilang aja sama mereka, Imam Malik nggak tahu. Selesai. Itu kalau berangkat dari kebersihan hati luar biasa. Kalau berangkat dari kebersihan hati. Tetapi kalau berangkat dari kotornya hati, justru semakin menunjukkan kepada orang bahwa dirinya berada pada level tingkat keimanan, tingkat ketakwaan, tingkat kesolehan, tingkat wara', tingkat kehati-hatian sekelas atau mendekati Imam Malik. Jadi akhirnya orang berdecak kagum, Masya Allah, Ustaz ini luar biasa. Nah, itu yang dicari, ingin dapat ujian tersebut.
ingin dapat pujian tersebut. Akhirnya kalau sudah sering seperti itu, pilihan-pilihan kata yang digunakan termasuk tulisan-tulisannya juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sebetulnya ingin menunjukkan siapa dirinya, ingin menunjukkan bahwa dirinya super. Maka kata super duper itu kadang-kadang digunakan pada tempat yang benar dan juga bisa pada tempat yang salah, tergantung dari kebiasaan dan niatnya. Jadi sekali lagi kita ingin menunjukkan bahwa kalau perbuatannya sendiri tidak salah. Ketika orang mengatakan, ditanya, wallahu a'lam, saya tak tahu, itu perbuatannya benar. Perbuatannya benar. Yang salah, niat ingin menunjukkan kepada orang siapa saya, ingin menunjukkan kepada orang seberapa hebat. Dan kalau sudah masuk ke bab ini, di kalangan para ulama dulu ini karena babnya lebih tinggi, ini biasanya menjangkiti ulama, kemudian aktivis, atau orang-orang yang tingkat keimanannya tinggi, termasuk ahli ibadah, diistilahkan dengan namanya syahwat tersembunyi, syahwatul khafiyah, asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Jadi betul-betul disembunyikan, niatnya bukan itu, tapi justru niatnya ada yang lebih tinggi dari itu. Kayak tadi misalnya, kalau orang sholat di masjid mempertontonkan kepada orang lain, itu masih levelnya rendah. Dia sholat di rumah, tapi niatnya untuk berada pada level yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Mana yang lebih afdal, yang lebih utama, sholat di rumah atau sholat di masjid? Kalau sholat sunnah, jelas di rumah. Nah, dia ingin tunjukkan kepada orang bahwa dia dikenal sebagai orang yang mengejar tuntunan yang lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Ingin dikenalnya, ingin diketahui sebagai orang yang mengamalkan amalan-amalan seperti itu, ini yang dinamakan dengan syahwatul khafiyah. Nah, yang seperti ini yang alhamdulillah infak nafkah. Kalau karena Allah SWT itu yang mulia. Tetapi kalau karena selain Allah SWT itu yang hina, sama seperti di sini, akhirnya apa? Seperti punya kebun habis, terbakar, nggak ada sisanya. Bayangkan orang beramal sudah capek, mengumpulkan harta sudah banyak-banyak dan capek, lalu berinfak, hasilnya apa? Hasilnya nol. Nggak ada pahalanya. Kan rugi. Kita sudah beramal, nggak ada pahalanya. Masih mending nggak beramal dan nggak ada pahalanya, karena nggak beramal daripada sudah beramal nggak ada pahalanya. Ini menekankan pentingnya hati, meluruskannya. Dan kalau sudah bab ini, semua kita tanpa kecuali, termasuk yang namanya kiai, ustaz, itu berada pada posisi yang sama berat. Sama berat. Bahkan kadang-kadang itu lebih berat daripada yang lain. Contohnya sekarang ini teman-teman yang duduk di depan, bapak-bapak, mas-mas yang dulu di depan, termasuk ibu yang duduk, ini malah lebih enak. Dari sisi apa? Tidak terganggu niatnya. Jadi kalau yang duduk di depan begini dilihat oleh orang, kan ada peluang untuk apa? Penyakit muncul. Saya dihormati, saya dimuliakan. Kemudian apalagi ini ada siaran langsungnya, yang nonton bisa banyak, jadi terkenal. Kan itu penyakit. Kalau orang betul-betul memahami hakikat kehidupan, dia merasa bahwa terkenal itu justru berbahaya. Terkenal itu bisa merusak hatinya. Kenapa? Kalau tidak terkenal kan enak malah. Iya kan? Sekarang kalau kita tidak terkenal, mau makan di mana aja enak. Makan di angkringan bisa kan? Bisa, enak. Tapi kalau begitu terkenal, pas mau masuk ke angkringan orang pada salaman, apalagi sampai cium tangan. Apa enak? Enggak enak. Terus itu baru mau makan, milih tempat makan ini jadi susah, karena baru sampai tempat parkir, petugas parkirnya kenal, langsung cium tangan. Sering dicium tangan itu menjadi ujian yang berat. Kalau kita salaman biasa sama orang dari cium mana enak, kita tenang. Tapi kalau sering dicium, sering dihormati, sering dimuliakan,
Begitu ada yang tidak memuliakan, suasana hatinya jadi berubah. Bayangkan kalau orang yang sering setiap kali ketemu orang dicium tangan, pas giliran tadi pas begitu selesai selama semua cium tangan. Begitu ada satu yang nggak cium tangan, dia langsung merasa kok nggak cium tangan, nggak memuliakan saya, nggak menghormati saya. Hatinya jadi rusak. Jadi ujiannya sangat berat. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau ustazah dai umat kembali itu enak, enggak. Berat. Ujiannya juga berat. Ya, dan ditutup dengan kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian, menjelaskan untuk kalian al-ayati, ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian semua memikirkan. Jadi tadi kita sampaikan salah satu manfaat dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah supaya kita mengasah kemampuan berpikir dan mengasah kemampuan dan kepekaan hati kita. Karena dengan perumpamaan itu kita baru bisa menangkap. Tidak semua hal bisa langsung ditangkap dan dipahami, tapi dengan perumpamaan kita jadi bisa paham. Dan kadang-kadang justru bisa lebih berkesan, lebih mendalam daripada tidak menggunakan perumpamaan. Coba begini, pada saat kita ketemu orang lalu sombong, angkuh, sudah bilang sombong, itu bisa jadi orangnya enggak, ya dikatakan begitu enggak merasa tersakiti. Coba kalau kalimatnya begini diganti, kayak Fir'aun. Maksudnya Fir'aun ini sombong. Lebih sakit mana itu? Seperti Fir'aun dengan kalau dibilang sombong. Kan sebenarnya sama, babnya itu sudah membicarakan tentang sombong. Fir'aun sombong, juga sombong. Tapi kalau menyebutnya seperti Fir'aun, itu lebih tersinggung ketimbang kalau hanya dikatakan sombong. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kita menggunakan pikiran. La'allakum tatafakkarun. Demikian untuk ulasan dua ayat ini, ayat 265 dan 266 yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Dan tertutup dengan kalimat yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan ayat ini mengandung sebuah perumpamaan yang sungguh tidak banyak orang yang memahaminya. Ya, karena la'allakum tatafakkarun. Ada orang yang sudah lanjut usia, fisiknya sudah lemah dan rentan, dia memiliki anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kebun miliknya. Lalu tiba-tiba datanglah angin topan yang menghancurkan dan meluluh lantahkan kebunnya tersebut. Sungguh demi Allah, sesungguhnya salah satu di antara kalian sangat membutuhkan amal kebaikannya ketika ia meninggalkan dunia ini. Jadi perumpamaan tadi adalah perumpamaan orang beramal tapi amalnya tidak bernilai. Pada hari kiamat tidak ada apa-apanya. Seperti kalau orang punya kebun, bayangkan kebunnya luas, isinya tanaman macam-macam, buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, kemudian termasuk tanaman obat-obatan, semuanya ada. Lalu disambar petir atau terbakar, habis semua, padahal ada anak-anak yang harus disantuni. Nah, itu perumpamaan yang tersebut. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.